Dosa-dosa SBY makin terbongkar. Caimin keceplosan sebut konflik perpecahan PKB merupakan ulah intelijen di masa SBY. Karena betul-betul PKB pada posisi dimasuki intelijen untuk melakukan adu domba habis-habisan sampai betul-betul berantakan. Sewaktu selama 10 tahun saya memimpin Indonesia dulu, baik secara pribadi maupun Partai Demokrat yang saya bina, tidak pernah mengganggu dan merusak partai lain. Semua yang sudah tahu, waktu yang ikut peristiwa itu, terutama Cak Mu'id tahu orangnya, namanya itu tahu. Cak Safa terutama, Cak Safa ini malah jadi asisten intelijennya. Tapi sudah taubatan nasuha. Cak Safa ini malah diangkat jadi asisten intelijennya. Tua-tua keladi, makin tua makin berambisi. Begitulah kira-kira ungkapan yang pantas disematkan kepada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di masa tuanya dia bukannya memilih hidup tenang, tapi malah justru semakin membuat kegaduhan demi ambisinya mengantarkan sang putra kesayangan bisa meraih kekuasaan. Di tengah kegaduhan yang ia buat saat ini, ternyata ada hal yang tak kalah heboh tentang mantan presiden kita ini, di mana Caimin sebagai ketua umum PKB. Entah dia sedang keceplosan atau memang sebuah kesengajaan, dia menceritakan konflik PKB dahulu yang berujung pada peralihan kekuasaan dari Gus Dur kepada Caimin. Pada awalnya adalah karena kekacauan yang terjadi dalam tubuh PKB, akibat disusupi oleh intelijen-intelijen yang ingin menghabisi kekuatan Gus Dur pada masa itu. Kita tidak sedang membahas konflik antara Gus Dur dengan Cak Imin, karena kedua kubu mempunyai pembenaran tersendiri dan masing-masing kubu pun diisi oleh ulama-ulama kita sendiri. Namun di sini kita akan membahas kronologi keterlibatan SBY ketika berkuasa, di mana dia punya peran besar terhadap kekacauan PKB dalam proses perpecahannya, dengan tujuan tidak lain adalah untuk menghancurkan kekuatan Gus Dur yang kala itu sedang kuat-kuatnya. Kita tahu Gus Dur adalah presiden yang digulingkan secara licik oleh para lawan politiknya, dan sebagai presiden yang mempunyai basis dukungan massa, tentu lawan-lawan politiknya akan memperhitungkan kembali kekuatan Gus Dur untuk kembali bertarung melawan penguasa. Dalam hal ini kita tidak bicara tentang Megawati, karena Megawati hanya sebentar saja menggantikan Gus Dur sebagai Presiden RI, dan kekuatan Gus Dur saat itu pun baru pulih setelah Megawati tak lagi berkuasa di negeri ini. Sebagai mantan presiden yang mempunyai basis massa yang tidak sedikit jumlahnya, yang dilenserkan secara licik dan tidak bisa dibuktikan kesalahannya, tentu SBY sebagai penguasa saat itu akan sekuat tenaga mengamankan posisinya dari sisa-sisa kekuatan Gus Dur yang akan kembali menuntut haknya. Ketakutan terhadap kekuatan Gus Dur inilah yang pada akhirnya membuat penguasa saat itu berusaha menghancurkan dukungan terhadap Gus Dur dengan cara memecah belah partai yang tengah dipimpinnya. Disusupkanlah intelijen-intelijen ke dalam partai besutan Gus Dur tersebut, yang pada akhirnya mereka gencar melakukan adu domba, hingga akhirnya membuat PKB semakin kacau dibuatnya. Jadi ceritanya sebetulnya salah paham. Salah pahamnya itu Gus Dur dijatuhkan dari presiden, dikira Gus Dur bakal balas dendam membangun kekuatan. Intinya di situ. Karena banyak pihak yang khawatir Gus Dur ini balas dendam, dikiranya punya kekuatan yang dahsyat, akhirnya Gus Dur tidak boleh dibiarkan memiliki kekuatan. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Karena betul-betul PKB pada posisi dimasuki intelijen untuk melakukan adu domba habis-habisan sampai betul-betul berantakan. Semua yang sudah tahu, waktu yang ikut peristiwa itu, terutama Cak Mu'id tahu orangnya, namanya itu tahu. Cak Safa terutama, Cak Safa ini malah jadi asisten intelijennya. Tapi sudah taubatan nasuha. Pernyataan Caimin tentang intelijen yang disusupkan ke dalam PKB untuk memecah belah kekuatan Gus Dur masa itu tentu menjadi hal yang sangat penting, mengingat SBY selalu mengklaim pemerintahannya dahulu merupakan pemerintahan yang bersih dan jauh dari kebatilan-kebatilan. Hal ini juga membuktikan ucapan Gus Dur yang pernah mengatakan ada campur tangan pemerintah dalam usaha memecah belah partai besutannya. Sudahlah Pak Tua, sepandai-pandainya Anda menyimpan bangkai, pada akhirnya bau busuknya akan tercium juga. Dosa-dosa Anda terhadap bangsa ini pun sangat luar biasa besarnya.
Berkembang biaknya kaum radikal dan intoleran merupakan dosa terbesar Anda yang membiarkan mereka mengembangkan ideologi khilafahnya hanya demi mengamankan posisi Anda berkuasa. Sekarang Anda sangat berambisi membuat anakmu berkuasa. Kami bangsa Indonesia tentu tidak akan pernah membiarkannya. Apalagi yang dirangkul adalah kaum pengasong khilafah yang dahulu pernah kau ternak hingga berkembang biak sedemikian besarnya. Anies siap maju Pilpres 2024, waspada pendukungnya ingin rebut kekuasaan dan mengusir anti khilafah. Seandainya Anies itu berhasil dicapreskan, itu pasti akan Pilpres 2024 itu pasti akan kembali pertebaran jualan ayat dan mayat, dan mungkin lebih keras lagi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku siap untuk maju sebagai calon presiden untuk pemilu 2024 mendatang. Anies pun merasa percaya diri karena sejumlah survei menempatkan dirinya di posisi teratas. Kita butuh kekuasaan, kita butuh negara, pun sama yang dirasakan oleh sahabat-sahabat kami di HTI. Ini artinya apa? Kita butuh kekuasaan, kita harus raih dan harus rebut, saudara. Anies menang atau kalah ketika dicapreskan, itu saya tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan umat Rasulullah di Indonesia. Khilafah harus bisa tumbuh dan negara kita. Kenapa? Khilafah dari Allah. Khilafah dari Allah yang memakai syariat Allah. Kalau mereka tidak setuju dengan itu, keluar dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Kaum pengasong khilafah yang saat ini berada di garis terdepan pendukung Anies Baswedan nampaknya sedang bersorak ria atas pernyataan kuda tunggangannya Anies Baswedan yang telah menyatakan kesiapannya untuk maju dalam pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan Anies tentu membuka jalan bagi mereka para pengasong khilafah yang sangat berambisi menegakkan khilafah di bumi Nusantara. Kita tahu mereka semua para pengasong khilafah memang berada dalam barisan Anies Baswedan. Meskipun saat ini mereka sekuat tenaga membersihkan namanya dari itu semua. Kenyataannya jejak digital mereka dahulu tidak pernah bisa dihapuskan oleh mereka. Salah satunya adalah si pentolan ormas terlarang HTI Djapar Eka Jaya. Dialah yang hampir membuat kerusuhan di depan gedung KPK saat Anies Baswedan dipanggil untuk dimintai keterangan. Dia juga yang meminta bendera HTI dicopot dalam acara deklarasi Anies Baswedan yang diselenggarakan oleh para kaum radikalis hingga mantan napi teroris. Sekuat apapun dia sekarang mencoba menghapus itu semua, namun jejak-jejak digitalnya pun akhirnya terbongkar juga. Seperti berita yang pernah beredar sebelumnya, bahwa relawan Anies ingin rebut kekuasaan dan usir anti khilafah dari Indonesia. Ternyata berita tersebut berasal dari sebuah video Djapar Eka Jaya yang berceramah di hadapan simpatisan ormas terlarang pada tahun 2018. Memang isi dalam video tersebut tidak seperti berita yang beredar, yang memberikan judul relawan Anies ingin usir anti khilafah dari Indonesia. Namun pada intinya relawan Anies tersebut memang ingin memerangi siapapun yang tidak setuju dengan sistem khilafah yang dia perjuangkan di Indonesia. Kuatkan persaudaraan di antara kita, kuatkan persatuan dan kesatuan kita. Untuk apa? Bagaimana kalimat tauhid khalifah ada di Indonesia saat ini, saudara? Anies menang atau kalah ketika dicapreskan, itu saya tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan umat Rasulullah di Indonesia. Bagaimana pertengkaran yang luar biasa yang mengatasnamakan agama, yang akan saling mengkafirkan, saling memunafikan, saling menyesatkan, dan mungkin akan terjadi kekerasan-kekerasan yang tidak bisa kita bayangkan, yang berpotensi juga menjadi mengulang peristiwa atau kekonyolan atau kebodohan rakyat di Semenanjung Arabia. Khilafah harus bisa tumbuh dan negara kita. Kenapa? Khilafah dari Allah. Khilafah dari Allah yang memakai syariat Allah. Kalau mereka tidak setuju dengan itu, keluar dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak setuju dengan khilafah keluar dari bumi Allah. Pernyataan Djapar Eka Jaya yang saat ini berada dalam barisan pendukung Anies Baswedan ini, secara tidak langsung jelas dia ingin memerangi kita bangsa Indonesia yang tidak setuju dengan sistem khilafah ditegakkan di negara kita. Maka tidak salah jika berita yang beredar beberapa waktu lalu mengatakan pendukung Anies Baswedan ingin merebut kekuasaan dan mengusir anti khilafah dari Indonesia. Karena memang perjuangan mereka menegakkan khilafah terang-terangan mereka lakukan di bumi Nusantara.
Kita bangsa Indonesia harus membuka mata kita lebar-lebar bahwa di belakang Anies Baswedan memang dipenuhi manusia-manusia busuk penunggang agama yang ingin menghancurkan negara kita demi menegakkan ideologi khilafah versi mereka. Jika kita sudah mengetahui niat busuk mereka, maka layakkah Anies Baswedan menjadi pemimpin di negara kita yang sudah jelas dia hanya menjadi kuda tunggangan kaum pengasong khilafah untuk menghancurkan negeri kita? Djapar Eka Jaya jelas telah mengatakan ingin merebut kekuasaan, mengatakan khilafah harus tegak di Indonesia, mengatakan yang tidak setuju dengan khilafah keluar dari bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah jelas mereka ingin memerangi kita bangsa Indonesia yang berjuang mempertahankan negara kita. Maka siapkah kita nanti bangsa pribumi Nusantara akan diperangi dan diusir dari kampung halaman kita oleh mereka kaum pengasong khilafah jika nantinya mereka berhasil mengantarkan kuda tunggangannya berkuasa? Waspadalah bangsa Indonesia, lawan gerakan mereka, tenggelamkan partai yang mengusungnya. Jangan biarkan kita kalah dengan bangsa pendatang yang ingin menguasai tanah warisan leluhur kita.